Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu. Waduh, Ustaz keliru hadis. Oke, kita loncat hadis ke 162. 162, halaman 51. Halaman 51. Oke. Sudah ketemu di bawah? Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata. Tidak boleh an Aisyati. Isim ghairu an Aisyata lan dan riwayatake saking Aisyah. Zaujin Nabi kang dadi garwane Kanjeng Nabi. Moga-moga jodoh sampean semua seperti Rasulullah sifatnya. Annaha taman sedune Aisyah iku samiat krungu sapa Aisyah Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi. Yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi. Innal malaikata temen sedune pira-pira malaikat iku tanzilu temurun sapa malaikah fil anani ing dalem mega Ina iki mega, tapi meganya beda sama mega manjingnya sholat isya, yaitu mega beda. Ina iki langit yang bawahnya mendung, di atasnya putih. Itu ina. Wawa utawi ina iku as-sahabu mendung. Fatadkurunu linutur sapa al malaikah al amro ing perkara kudia kang den pesti apa mah fis samai ing dalem langit fatas tariku mongko nyerobot. Jangan pernah menyerobot, apalagi menyerobot antrian, karena itu termasuk pekerjaan dolim. Mongko nyerobot sopo asyayatinu piro-piro gerandong. Sopo asyayatinu piro-piro gerandong. Syaitan. Kata tak manani pocong. Sopo asyayatinu piro-piro pocong. Sapa asyaitan pira-pira syaitan. Asam-a ing pengerungu. Fatas ma'uhu mongko ngerungu sapa syaitan ing amr. Fatas ma'uhu mongko krungu sapa syaitan ing amr. Fatuhihi mongko aweh weruh sapa syaitan ing amr. Fatuhihi iki aweh weruh
dengan cara bisiki. Fatuhi itu awal weruhnya memberitahunya dengan cara bisik-bisik. Ilaku hani maring piro-piro tukang ramal. Maring piro-piro tukang ramal. Zamane Ustadz itu setiap koran Jawa Pos itu ada ramalan hari ini. Scorpion, Sagittarius. Sampai sekarang sudah ada. Nah, itu tukang ramal. Tukang ramal di zaman sebelum Nabi Muhammad, terutama di zaman Nabi Isa dan Nabi Musa, itu menjadi kiainya. Jadi orang yang tahu besok itu ada apa, besok itu ngapain, itu adalah tukang ramal. Karena tukang ramal langsung dapat dari syaitan yang mengambil berita dari langit. Jadi tukang ramal zamannya Nabi Musa, Nabi Isa itu sangat eksis. Dan apa yang diucapkannya pasti terjadi. Pasti kejadian. Namun di zaman ketika Nabi Muhammad lahir, maka langsung pintu langit ditutup dan para malaikat diberikan senjata berupa pedang dan nujum artinya bintang. Saat itu setan tidak bisa lagi nguping di langit. Ketika dia nguping ke langit, dia kalau nggak kena pedang, dia dilempar pakai bintang. Tutu alur bintang, pakai bintang. Setan yang dilempar pakai bintang, maka dia menjadi setan yang gila. Ketika dia menjadi setan gila, dilempar nyusup ke pohon, nyusup ke rumah, nyusup ke sawah. Jadilah dia pocong, demit, kuntilanak, galbu. Nah, itu dulu deh. Jadi setan-setan yang menampakkan diri di hadapan sampean sebenarnya itu setan gila yang awalnya adalah dia mencuri berita dari langit, dihantam sama panji, bintang. Dihantam sama bintang. Jadi sama anak pocong, ketemu demit, ketemu dalbu, ketemu buta hijau, ngomong aja, dalbu, aku, dari kita, aku kancamu. Jadi sama ketika ketemu setan-setan seperti itu jangan takut karena sesungguhnya itu adalah setan-setan gila. Setan-setan gila. Kalau sampai sekarang ada peramal seperti Mama Loren atau seperti peramal-peramal yang pakai kartu itu, mereka itu semua pendusta, berbohong, karena mereka sudah tidak bisa mengambil berita dari langit. Kalaupun ada orang yang bisa meramal masa depan, dia diberikan Allah hikmah agar tidak menyampaikan apa yang diketahui kepada orang lain. Ada orang yang bisa mengetahui masa depan, tapi dia sudah di-mindset sama Allah, tidak boleh ilmu ini diberitahukan kepada orang lain secara langsung. Contoh, Farah kamu besok mendapatkan warisan 1 miliar. Tapi besoknya lagi 1 miliar itu dicuri sama Farah. Mengasih kode seperti itu tidak boleh. Harus sesuatu yang abstrak. Farah, besok akan ada sesuatu yang menghampiri kamu. Hanya itu, tak boleh disebutkan secara dekat. Besoknya kamu akan menangis. Harus diungkapkan seperti itu. Tidak boleh langsung to the point. Oke. Kalau di sini nampaknya ada orang yang seperti itu, tapi dia diam saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Bayang dibuna. Mongko goro. Sampe tahu goro? Berbohong. Mongko goro sapa al-kuhani. Belakangnya al-kuhani. Ma'aha iku sertane asyayatin mi'ata kazbatin utawi 100 gorohan min indi anfusihim saking ngersane awak dhewe syaitan Jadi ketika syaitan itu mengambil berita dari langit disampaikan kepada tukang ramal, sama syaitan ditambahi 100 kebohongan. Setan itu selalu bohong. Setan itu tidak pernah jujur. Dia hanya pernah jujur ketika Ustadz ngaji kitab yang sama kelas 12 putri kemarin. Itu adalah satu-satunya kejujuran setan. Karena setan disuruh langsung menuju Nabi Muhammad dan menjawab apapun pertanyaan Nabi Muhammad secara jujur. Kalau bohong, dia akan lebur menjadi tanah. Hadisnya dua, seperti panjangnya impian sampean. Ustaz dulu pernah membuat mapping tentang biodata setan dari beberapa literasi. Ini, itu tanya. Tak terang no. Biodata iblis. Aku nggak dewe. Rumah. Nama iblis. Gelar setan. Tanggal lahir 1:1 atau setelah perintah sujud kepada Nabi Adam. Jadi setan itu setelah disuruh sujud membangkang, dia jadi setan. Tiba-tiba wajahnya yang awalnya putih menjadi hitam. Enggak pakai skincare, pakai. Sampai skincare ini. Alamatnya adalah hati orang-orang yang lengah. Alamat setan itu ada di hati orang-orang yang lengah. Lengah dari apa? Lengah dari mengingat Allah dan lengah terhadap urusan akhirat serta lengah ingat terhadap kematian. Yang pertama, lengah terhadap Allah. Setan itu, dulu pernah perjanjian sama Allah. Saya harus diizinkan masuk ke dalam peredaran darah manusia. Peredaran darah masuk. Hebat sekali setan. Kalau kita tidak ingat Allah, maka peredaran darah kita itu guys lancar setan. Mulai ini poin yang ada Indonesia. Dan ketika kita lengah terhadap kematian, sampean nak eling mati, mesti sampean cita-cita iku aku mesti ngene, kudu ngene. Itu punya cita-cita boleh, tapi terlalu memendset cita-cita itu tidak boleh. Harus direm dengan namanya kematian. Harus diingat sama kematian. Besok saya mati. Jangan terlalu mengejar dunia, karena dunia akan dilanjutkan ketika sampean mati. Dunia tidak akan berhenti ketika sampean mati. Ketika sampean mati, hari pertama sampean akan ditangisi, hari kedua sampean akan ditinggal sendiri, hari ketiga dan seterusnya sampean akan dilupakan. Ingat dunia itu kejam. Jangan terlalu menggebu-gebu terhadap dunia, karena ketika sampean mati akan banyak orang yang ingin menggantikan posisi sampean. Ketika sampean mati, sampean akan dilupakan, termasuk keluarga sampean sendiri, dan akan diingat
di 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Ojo aku ya eling mati. Warga negara dunia ya. Tapi setan itu nggak bisa mancing dunia, karena dunia ini diciptakan untuk manusia. Jadi manusia hanya manusia dan makhluk hidup yang nempel di tanah. Jin sama setan nggak bisa. Jadi mengenai kamu dikepai pocong ya, yang gedang-gedang ya. Makanya aja dia kewet gedang itu angka pocong. Kali dari siji. Ketika setan itu dilihat kok nampak sikile mesti ku menungso. Nah, kalau nggak nampak segera lari menjauh. Start kayak lari 100 meter berarti. Aku coba tiga, kalau mayu sing banter. Saman malah mayu bawaan kan kata pindah nang ngarep sampean langsung. Kati ditabrak iku wedi, kati puter balik gak nutut. Ya semaput tadi. Jabatan pemimpin tertinggi, kekufuran dan syirik. Masa kerja sejak kelahiran Nabi Adam sampai kiamat. Masa kerja ya. Kalau lemburan belas. Masa kerja itu tak ngono. Ngalang-alai warung Madura. Warung Madura itu buka terus ya 24 jam. Bahkan ketika kiamat buka yang tengah hari. Setengah hari. Maka setan itu memang akadnya seperti itu. Jadi besok ketika sangkakala ditiup, itu malaikat itu diturunkan kan? Malaikat trompet sudah ditiup, manusia sudah mati semua. Sekarang tinggal iblis yang hanya hidup di dunia. Cari mereka. Cari ya. Jadi kiri, kanan, depan, belakang dikepung. Iblis ada di tengah-tengah. Malaikat mengingatkan tidak apa-apa. Jadi iblis hanya sendiri. Langsung yang nombak iblis, pimpinan iblis pertama kali adalah malaikat Jibril. Tombak. Aduh. Setelah itu iblis ternyata seperti ini. Rasa sakit sakaratul maut, sakit sekali. Kata malaikat Israel, itulah yang mulai dari awal sampai sekarang engkau buat banyak orang kafir gara-gara sakaratul maut, cobaan sakaratul maut yang engkau buat. Jadi yang sama sakaratul maut ini ya, ambil aku ya. Sama sakaratul maut posisi ngelak, datanglah orang tua sampean, bawa es campur, bawa es jandelan, bawa es boba. Sampean akan dikasih enak, jenenge paling nak namira. Sampean haus, iya haus, nak ngil apa umi? Ya haus nak namira. Sampean tak kai es boba, minum sak gelas-gelas ini. Minumlah ini, tapi akuilah bahwasanya Muhammad itu pendusta. Jangan katakan cukup anggukkan kepala. Anggukkan kepala gampang berarti. Ini tok mari kan. Bahkan di level ketiga itu level pertama. Level pertama mengucapkan, level kedua menundukkan kepala, level ketiga kedipan mata. Lho Ustaz, aku pas pelilip ya apa? Langsung ketika ada seorang sahabat seperti itu, sahabat sing kafir. Orang kafir seperti itu disuruh mengedipkan mata, dia mengedipkan padahal dia beriman. Ketika dia mengedipkan mata, langsung malaikat Israil nyabut nyawa. Ibadah dia 40 tahun gak guna. Sama dengan Ashraf bil Barqoya. Ashraf bil Barqoya siapa? Barseso.
Harseso itu ibadahnya sih tak tahu nggak muridnya ditepuk ngene sok miber. Jadi taman nang kriyan, Rosobo nang kriyan ini miber. Tapi Harseso itu meninggal dengan keadaan kafir karena dia menganggukkan kepala untuk meminta bantuan setan. Setan bilang, tak bantu, tak lepas ikatanmu sekarang, tak selamatkan, tapi aku hilang. Bahwasanya aku adalah penolongmu dan tidak ada lagi yang menolong engkau. Cukup anggukkan kepala, langsung angguk. Israel datang, eng. Setelah itu berpisah menjadi kafir. Mudah-mudahan kita besok lolos dari ujian sakaratul maut. Modal kerja iblis adalah penipuan. Orang suka menipu itu maka dia termasuk pekerjaan iblis. Sarana kerja, seks, harta, dan semua hiasan dunia. iPhone 15 termasuk hiasan, dan itu adalah sarana iblis untuk menjatuhkan manusia. Hobinya adalah menyesatkan dan menjerumuskan. Cita-cita semua manusia masuk neraka. Teman semua yang rakus, boros, dan ingin kekal, gak pengen mati, ingin kekal. Itulah adalah teman-teman iblis. Yes, saya kaget, engkau gak ngaji-ngaji kan? Lanjut. Itulah iblis. Mudah-mudahan kita jauh dari iblis ya. Sebenarnya aku katin nerangno pisan nama-nama iblis. Waduh. Banyak nama-nama. Kau kok jenenge bunga kau. Kau. Jenenge itu Ustaz juga buat dulu mading. Ada namanya, ini di kitab Bidayatul Hidayah. Namanya Jalan Bur. Yang pertama Jalan Bur. Jalan Bur ini ditugaskan menghiasi pasar dan mal. Makanya sampai nak mlebu mall semangat. Belum. Itu adalah tipu muslihat Jalan Bur. Makanya sampai nak mlebu mall, assalamualaikum Jalan Bur. Jalan Bur. Ya, yang ditugaskan untuk manusia boros dan menghamburkan harta. Jalan Bur. Yang kedua adalah At-Tibir. Tibir itu tugasnya adalah membuat kita gampang emosi. Jadi nak konco sampean emosi, maka dia lagi di sebelah tibir. Nah, tibir itu gimana tibir telepon Ustaz? Tibir itu ternyata suka di wanita-wanita yang sudah haid. Nah, tibir itu suka di samping mereka. Orang haid itu kan ada istilahnya senggol bacok kayak. Senggol bacok. Ngomong gak enak, cara iso dipangan pangan. Jadi ketika haid memang menyakitkan ya. Tapi menyakitkannya haid itu pahalanya besar. Dan di kitab Mukhtar Al-Hadis yang kami pelajari itu nomor hadis 1817 itu dikatakan sakitnya rasa haid itu akan menggugurkan semua dosa. Makanya kami nak pengen bisa nyetek haid terus. Kayak sumber. Yes. Anal Haris
Lanjut. Sahadis terek, satu hadis lagi. Anil Haris bin Hisham. Teman sedene Haris bin Hisham. Iku sa'ala takon sapa Haris. Iku sa'ala takon sapa Haris an-nabiyya ing Kanjeng Nabi. Kaifa hale kaya apa? Kaifa hale kaya apa yaktika teko ing sira. Yaktika teko ing sira apa al-wahyu mas wahyu. Wahyu mesti. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Kulun utawi sakabehane wahyu. Zaka yo mengkono wahyu. Yakti teko. Sapa al malaku malaikat siji. Sapa al malaku malaikat siji. Ahyanan ing dalem saben-saben mangsa. Ing dalem saben-saben mangsa. Fi mithli salatil jarsi. Ing dalem sepadane suarane lonceng. Sampeyan ngerti suarane lonceng arek? MIB sampeyan toto biasa itu loh. Teng. Seperti itu datangnya wahyu. Jadi teng begitu ya wahyu datang. Iku Nabi Muhammad langsung hafal firman-Nya, langsung hafal apa yang diucapkan. Yaitu berbentuk seperti lonceng ya, duduk tulisan yang langit ya. Seperti zaman kecilku dulu. Bagaimana cara Rasulullah mendapatkan wahyu? Ditulis di langit, Gusti Allah nulis di langit. Terus dihafalkan. Innama amruhu idza arada syai'an ay aqula lahu kun fayakun. Bukan seperti itu. Fayafsimu nuli ilang apa salatul jarsi ani saking ingsun. Waqad wa'aitu lan teman-teman apal sapa ingsun. Ma ing perkara kala kang dawuh sapa malak. Wa huwa utawi salatul jarsi. Wa huwa utawi salatul jarsi. Iku asyaduhu luweh abote wahyu. Alaya ing atas ingsun. Berat lonceng. Bahkan di sebagian tafsirnya Al-Hulaini itu dijelaskan. Nabi itu ketika nerima wahyu itu majelisan gini ya, ngaji ya. Tiba-tiba Nabi itu begini. Ini lama. Hampir sekitar di situ diterangkan 2 kali ngepuh onta. Ngepuh onta itu memeras onta itu membutuhkan waktu 10 menit. Maka 20 menit Nabi seperti ini. Dan sahabat mesti paham. Sahabat mesti juga diam. Nabi kenapa lagi? Dan sebagian riwayat juga Nabi pernah kejam. Karena itu wahyu. Wahyu itu kan al-kalam. Kalam Allah itu kan sifatnya adalah abadi. Jadi berat. Tapi RSTI ngapalnya ya kan. Karena itu sudah difilter sama Rasulullah. Cara belum difilter maka STI tak ngarapa. Ya, alhamdulillah. Gampang apalan. SKT ya gampang apalan alfiah. Amin tok tak apalmu. Waya tamatalulan. Membo. Ngerti membo? Membo. Berubah wujud. Lan berubah wujud kayak Ultraman. Waya tamatalulan membo. 5 ren ingsun
sapa al malaku malaikat. Sapa al malaku malaikat ahyanan ing dalem saben-saben mangsa rajulan ing wong lanang. Rajulan ing wong lanang fayukallimuni mongko gunemi sapa malak ing ingsun. Mongko gunemi sapa malak ing ingsun bisiki rek. Fa'ai mongko apal sapa ingsun. Mongko apal sapa ingsun ma ing perkara. Ma ing perkara yaqulu kang ngucap sapa malak ing ma. Yaqulu kang ngucap sapa malak ing ma. Itulah proses terjadinya wahyu. Berat. Wahyu yang sangat ditakuti sama setan itu adalah ayat kursi. Ayat kursi itu ketika turun ya di bawah malaikat, semua setan itu minggirnya ke daerah segitiga Bermuda, minggir ke sana semua setan. Betul, karena ayat kursi turun itu di riwayatnya Jabir diceritakan dia ditopang, dipikul sama jutaan malaikat mudun sambil membaca la ilaha illallah. Maka jin dan setan itu sebagian ada yang hafal Quran jin, tapi dia tidak pernah bisa melafadzkan wala yaqudu hifdzuhuma wa wal gais. Ustaz pernah jajal gais. Nah, dia nggak bisa. Dia menunjukkan ayat kursi, aku tambah dituturi. Itu gombilah gunamu kurang panjang. Ya tak takoni barang, apa dalilnya itu gombilah gunamu kurang panjang? Nah, pokoknya jari mbahku biyen ngono. Jadi dia tidak bisa melafazkan wala yaudzuhuma wa wala. Cerita dari Ka'ab itu pernah jualan kurma, tiap malam itu kurmanya habis. Anak sing jogo. Ternyata ketika Ka'ab lagi berjaga malam, ada manusia kepala keledai, tapi badannya manusia. Tangannya tangan keledai. Sama Ka'ab ditarik. Kamu ya yang selama ini nyuri kurma? Iya, selama ini aku yang nyuri kurma. Laporkan Rasulullah. Jangan dilaporkan. Aku akan memberikan apapun yang engkau mau. Jangan laporkan Rasulullah. Ka'ab kan cerdas. Oke. Aku mau tanya. Jawab jujur. Bagaimana cara aku menyingkirkan kamu dari sini? Itu mudah, wahai Ka'ab. Cukup baca ayat kursi 7 kali dan baca wala ya'udzuhuma wa wal aliyil azim dengan mengingat Allah, maka aku akan menyingkir dari tempatmu. Jadi ayat kursi itu adalah ayat yang sangat ditakuti oleh manusia dan manusia itu apa ayat kursi? Sak kursi ini wani. Allahu a'lam bis. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita semangat untuk belajar, mudah-mudahan kita semua jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.